Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat serta kesehatan sehingga kita bisa melaksanakan sidang skripsi ini. Terima kasih kepada dosen pembimbing saya, yaitu Bapak Johnson Manurung STMko yang telah membimbing saya hingga ke tahap ini. Terima kasih kepada dua dosen pembanding saya, yaitu Bapak Roy dan Pak Penda. Perkenalkan, nama saya Erika Novianti dengan NIM 170121109. Adapun judul skripsi saya yaitu Sistem Pakar Mendiagnosa Penyakit Gigi dan Mulut menggunakan metode Nape Bayes. Adapun latar belakang masalah yaitu kemajuan ilmu komputer terus menjadi meluas ke bermacam bidang kedokteran, serta lain sebagainya. Karena kurangnya pengetahuan kesehatan gigi dan mulut, membuat terbatasnya sumber data yang menimbulkan rendahnya pemahaman manusia buat kesehatan gigi ataupun mulut. Sedikit pengetahuan yang membuat mahalnya biaya konsultasi. Dengan adanya sistem pakar ini diharapkan dapat membantu menyelesaikan masalah tertentu tanpa bantuan para ahli dalam bidang tersebut. Rumusan masalah. Bagaimana mendiagnosa penyakit gigi dan mulut berdasarkan gejala yang dialami oleh pasien atau user dengan menggunakan metode Nape Bayes. Kedua, bagaimana merancang suatu aplikasi sistem pakar untuk memberikan informasi atau diagnosa awal pada penyakit gigi dan mulut berbasis web. Batasan masalah. Aplikasi sistem pakar ini memakai program web dan MySQL. Susunan rule buat melaksanakan diagnosis berdasarkan pada literatur kedokteran serta keterangan dari dokter. Sistem pakar ini nantinya menciptakan informasi diagnosa awal gangguan sesuai dengan gejala-gejala yang diinputkan oleh pengguna ke dalam sistem pakar. Tujuan penelitian: mengenali metode mendiagnosa penyakit gigi serta mulut bersumber pada gejala yang dirasakan dengan metode Nape Bayes. Merancang aplikasi sistem pakar berbasis web untuk menolong warga memastikan diagnosa dini penyakit gigi serta mulut secara efektif serta efisien. Manfaat penelitian yaitu membantu penderita atau user, dokter maupun asisten dokter dalam mendiagnosa awal gejala penyakit gigi serta mulut sebelum terjadi gejala gangguan yang lebih lanjut. 2. Membantu penderita user buat memperoleh data tentang gangguan penyakit gigi serta mulut beserta cara penanganannya. Sistem pakar yaitu program kecerdas buatan yang menggabungkan pangkalan pengetahuan base dengan sistem inferensi untuk menirukan seorang pakar. Sistem pakar merupakan sistem yang berusaha mengadopsi pengetahuan manusia ke komputer agar komputer bisa menyelesaikan masalah seperti yang biasa dilakukan oleh seorang ahli. Diharapkan dengan sistem pakar ini pengguna dapat menyelesaikan masalah tertentu tanpa bantuan para ahli dalam bidang tersebut. Nape Bayes ialah pengklasifikasian dengan tata cara probabilitas serta statistik yang dikemukakan pada ilmuwan Inggris Thomas Bayes, ialah memprediksi kesempatan di masa depan bersumber pada pengalaman di masa sebelumnya sehingga diketahui selaku teorema Bayes. Kerangka kerja penelitian yaitu mulai analisa masalah, merumuskan masalah, studi literatur, analisa metode, merancang aplikasi, menguji aplikasi, implementasi sistem, dan selesai. Adapun studi kasus, seorang pasien datang untuk melakukan diagnosa awal terhadap penyakit gigi dan mulut dan mengisi gejala-gejala sebagai berikut. G01 gigi terasa ngilu, G03 kepala terasa pusing, G06 bau mulut, G07 gusi berwarna merah tua, G08 gusi rentan berdarah. Maka berdasarkan kasus tersebut, penerapan perhitungan Nape Bayes adalah sebagai berikut. Menjumlahkan nilai probabilitas. Karena nilai probabilitas sudah didapat, maka selanjutnya dilakukan penjumlahan nilai probabilitas tersebut berdasarkan data sampel baru yang bersumber dari studi kasus. Mencari nilai kesimpulan. Mencari nilai kesimpulan dari metode teorema Bayes dengan cara mengalihkan nilai probabilitas evidence awal atau VEHI dengan nilai hipotesa HI benar jika diberikan evidence E atau VAI
dan menjumlahkan perkalian. P01 0,85 dikali 0,706 ditambah 0,55 dikali 0,294 sama dengan 0,762. P02 0,6 dikali 0,538 ditambah 0,55 dikali 0,453 sama dengan 0,572. P05 0,7 kali 1 sama dengan 0,7. P06 0,75 kali 1 sama dengan 0,75. P07 0,8 dikali 1 sama dengan 0,8. P09 sama dengan 0,6 dikali 1 sama dengan 0,6. Menetapkan hasil diagnosa dari proses perhitungan menggunakan metode Nape Bayes di atas, maka diketahui bahwa hasil dari konsultasi tersebut pasien mengalami penyakit gigi sensitif P07 dengan nilai keyakinan 0,8 atau 80%. Maka solusinya adalah menggunakan pasta gigi khusus untuk gigi sensitif. Pilih sikat yang lembut, hindari langsung mengkonsumsi makanan dan minuman yang terlalu panas. Implementasi sistem yaitu ada halaman utama, yaitu halaman utama untuk berkonsultasi dan login. Yang kedua adalah halaman login admin. Halaman ini khusus buat admin untuk memasukin sistem pakar tersebut. Yang ketiga ada halaman utama pengunjung, kita akan mengeklik konsultasi. Yang ketiga adalah tampilan form diagnosa. Tampilan ini kita bisa mengisi nama lengkap, jenis kelamin, usia, dan memilih gejala yang telah dialami oleh penderita atau pasien. Selanjutnya adalah form hasil diagnosa. Sudah memilih gejala, maka akan keluar hasil diagnosa yang telah dialami oleh penderita dengan memilih gejala tersebut. Selanjutnya adalah tampilan dashboard admin. Di situ kita bisa memilih data gejala, data penyakit, basis pengetahuan riwayat konsultasi. Ini hanya bisa dibuka oleh admin. Tampilan menu gejala, di sini adalah tampilan menu gejala kita yang berisikan 33 gejala. Tampilan menu penyakit, di sini ada 10 tampilan menu penyakit. Tampilan menu laporan, jika ada penderita yang telah berkonsultasi atau mengunjungi sistem pakar kita, di sini akan ada tampilan menu laporannya. Kesimpulan dan saran. Berikut ini merupakan kesimpulan akhir pada penelitian ini. Yang pertama, berdasarkan dari analisa, yaitu nilai probabilitas basis pengetahuan merupakan indikator khusus yang akan mempengaruhi perhitungan dari algoritma Nape Bayes dalam menghasilkan presentasi nilai diagnosa penyakit gigi dan mulut yang cocok dengan skala masing-masing jenis penyakit. Kemudian sistem ini terbilang sangat baik sebab bisa membagikan hasil diagnosa yang terbilang cukup cepat dan stabil. Kedua, berdasarkan pada hasil penelitian, perancangan dimulai dengan analisis permasalahan kebutuhan, setelah itu dicoba pemodelan berdasarkan pada data asli yang direpresentasikan dalam algoritma pemrograman. Keempat, sistem pakar yang dibangun bisa digunakan sebagai sarana konsultasi masyarakat umum untuk melaksanakan diagnosa mandiri penyakit gigi serta mulut. Saran untuk meningkatkan kualitas dan tingkat keilmuan, maka berikut ini adalah saran pada penelitian ini. Yang pertama, data yang digunakan disarankan menggunakan data yang terkini sehingga kepercayaan terhadap hasil diagnosa relevan dengan kehidupan masyarakat. Yang kedua, disarankan untuk melakukan pengembangan terhadap sistem ini agar dapat diakses secara online sehingga menambah manfaat kepada masyarakat luas. Ketiga, penelitian berikutnya bisa mengadopsi metode lain di bidang sistem pendukung keputusan sebagai studi komparasi dalam penelitian. Baiklah hasil sidang skripsi saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih.